ini hati-hati loh. Orang tuh dengan Tuhan, saudara. Ya, sebenarnya Tuhan itu memberi orang kesempatan tuh luar biasa sebenarnya. Ya, bayangkan. Dia datang kepada milik kepunyaannya, begitu menurut Yohanes. Dan milik kepunyaannya menolak dia. Coba, tahu? Kurang apa Yesus? Dia tunggu orang dengan sabar. Oh, panggil ini mau datang. Suruh bertobat tidak mau. Ya kan? Dan dia masih saja tunggu. Masih memberi kesempatan. Gitu. Oh, izinkan saki ini, saki itu. Oh, alami persoalan ini, persoalan A sampai Z. Cuma untuk satu hal. Tuhan rindu orang sadar. Kalau sebenarnya dalam hidup ini yang orang perlu itu dia. Oh. Saya kadang-kadang lihat orang katanya orang Kristen. Yesus Tuhannya. Tuh, Alkitab bukunya. Marsa Moto Alkitab dah bilang dia ini mau dengar. Tuh. Itu yang Alkitab tidak tulis salah-salah. Ini kok mang ini realita. Realita itu apa? Apa realita itu? Apa saudara? Tuhan yang tidak dapat lihat. Saudara percaya Tuhan itu ada? Nah itu tuh realita. Yang orang sebut realita ini kan yang dapat lihat, yang dapat pegang. Itu yang real. Yesus yang tidak dapat lihat. Siapa engkau percaya? Coba. Itu tuh real. Baru begini saja saudara. Kadang-kala orang tuh waktu orang periksa sampai di dasar. Ya semoga saudara sendiri sadar. Saudara dapat lihat. Sungguhkah aku beriman? Sungguhkah aku Kristen? Tuh? Atau sebenarnya kita ini siapa? Tuh? Cuma KTP-nya Kristen. Ya. Tapi sesungguhnya tuh orang yang tidak pernah jadi Kristen. Ini kan? Saya bilang ke saudara, bayangkan ini anak pendeta. Tuh? Anak pendeta yang tidak peduli Tuhan mau bilang apa. Tapi anak pendeta kok pasti masuk surga. Tuh? Dari lahir anak pendeta, no? Lahir di pastori mau bilang apa? Tuh? Untuk orang punya tuh surga. Sampai saya terkejut. Ternyata deng kita kotek belum sah jadi anak Allah. Tuh? Cuma kita pikira kita Kristen. Tapi sesungguhnya aku bukan miliknya. Bayangkan Yesus itu datang di mana? Dia datang kepada orang-orang yang mengenal Allah harusnya. Orang punya firman Allah. Ingat saudara, waktu Yesus datang, kan saya bilang ke saudara, ini terumpai Alkitab, ada perjanjian lama, ada perjanjian baru. Perjanjian baru itu nanti mulai dikumpulkan justru para rasul somati. Iyo. Yesus so lama tak angka naik ke sorga. Oh, para rasul menulis. Oh, kemudian itu tulisan-tulisan para rasul kemudian dikumpulkan. Nah itu disebut dikanonkan. Nah baru jadi Alkitab. Nah waktu Yesus ada toh, dan murid-murid gereja mula-mula, Alkitab itu yang ada cuma PL, perjanjian lama. Nah ini perjanjian baru belum ada. Dan gereja so bertumbuh. Sekarang orang dua-dua lengkap. Ada semua. Ada perjanjian lama, ada perjanjian baru. Tuh. Lalu ternyata justru karena so banyak, apalagi Indonesia kan Alkitabnya ada dilarang. Tuh. Mungkin ada satu rumah 10 DP Alkitab. Tuh. Nanti kalau mati satu-satu sudah. Semua taruh di peti itu Alkitab. Tuh. Oh ada setan baganggu. Oh bukan baca tuh Alkitab kong baking.
Dia taruh tuh Alkitab di atas kepala. Baca, kong baking. Itu baru setang tako pangko. Bukan tuh Alkitab taruh di kepala, taruh di dada, makang bila perlu. Tuh rebus DP air kau minum. Dan setang tetap makang pangko. Tahu enggak? Waktu Alkitab itu pindah di hatimu, baru setang tako patorang. Tuh, 1 Petrus 5 ayat berapa? Ayat 7? Ayat 9 ya. Lawan dia dengan iman yang teguh. Iman muncul dari pendengaran akan firman Tuhan. Jadi itu Alkitab bagaimana? Setang mau takut bagaimana? Baca kong baking. Baca kong baking setang takut bangko. Ya, bukan Alkitab. Dia robek tuh apa katanya? 1 Yohanes 4 ayat 4 tuh. Roh yang ada di dalamku lebih besar dari roh yang ada di dalam dunia ini. Kong dia apa? Kong dia potong itu, kong gantung di dada. Ya, oh, Marco tanya, kenapa yang hendak ibadah? Ya, sibuk kuat orang. Itu salah satu gangguan. Tuh, saya mati itu saudara. Ya, supaya saudara jangan kasih kesempatan pasetang. So datang terik di ibadah, marnya tidak dengar tuh khotbah. Akhirnya sampai mati saudara pikir saudara mati sebagai Kristen. Padahal Tuhan bilang, engkau tuh tidak pernah beribadah. Kita kok mau masuk gereja terus. Kalau nyandak masuk gereja kan pendeta datang di rumah. Kong khotbahkan pak kita. Jadi ya sudah, karena dong datang yang penting kan tuh kita kasih di rumah. Jadi ya sudah. Pendeta minggu depan Lene datang di sini nih. Kita nyandak mau masuk. Nanti pendeta datang kemari. Kong bahot baakang pak kita. Kasihan. Nanti kasih perjamuan. Kasih apa ya? Sirang ring anggor perjamuan pak anggo. Dan kau terkejut waktu Tuhan bilang. Siapa kamu? Aku tidak mengenalmu. Undur kau pembuat kejahatan. Aduh. Dia bilang pas apa? Ada apa bilang pak orang yang berpikir dia beriman. Kan ngeri saudara. Kalau orang pikir orang ini orang beriman. Padahal orang ini ateis. Loh, kalau nyandak percaya Tuhan. Orang ateis berarti. Tapi kita pikir beriman. Beragama. Nah, itu. Pikirnya beragama. Padahal tidak ada Tuhan di hatimu. Tahu dari mana? Lihat Jo, Tuhan itu memerintah kita, mengatur kita. Untuk hal apa? Kalau suruh masuk gereja? Bukan. Untuk semua aspek hidup ini, Tuhan memerintah hidup kita. Tuh, roh, jiwa dan tubuh dia perintah. Itu baru saudara ada Tuhan. Maka kalau saudara pediri, saudara perintah sendiri berarti kau adalah Tuhanmu. Orang adalah Tuhan atas diri sendiri. Kalau Yesus adalah Tuhanmu, dia yang perintah pada orang. Berhenti, saudara berhenti. Saya bilang ke saudara, hari apa itu? Ya, khotbah terakhir. Ini jangan sampai yang ini deh. Coba bikin don't disturb. Ya, saudara bayangkan ya, orang pikir, orang ada Tuhan, ya, Tuhan ternyata tidak pernah bisa atur pat orang. Kalau artis kesayangan atur pat orang. Ingatnya masuk gereja, ya, orang ubah uni konser, artis kesayangan kok yang datang. Oh itu udah anggap Tuhan. Lo bayangkan saudara, artis kesayangan yang tidak pernah tolong pangko, coba. Beli DP tiket, kalau dia tampil di Jakarta, beli tiket ke Jakarta. Belum tiket masuk, belum beli sepatu gaga, beli lele baju gaga, dia mesti hafal semua tuh lagu, kemudian dia balumpa-balumpa, artisnya ndak lihat apa dia. Coba kalau yang betul, ribuan orang hadir,
Sampai tamun-tamunta tuh yang bau nih saudara. Tuh berapa kali saya lihat penonton konser pingsan. Ada lagi. Loh karena so pingsan kong orang so baku rujuk. Mati. Terinjak-injak. Bayangkan saudara. Kong siapa tuh artis dia turut berduka cita. Dia nin tahu. Kong siapa angkop Tuhan? Tuh artis itu nong Tuhan. Karena cuma dia yang boleh perintah panggung. Tuh. Tadi terang sama nyanyi tuh. Bagi Yesus semuanya pun waktuku miliknya. Saudara sama nyanyi betul-betul atau cuma yang penting menyanyi? Pun waktuku miliknya. Berarti loh mana-mana apa dia? Tuhan ini waktu istirahat. Kita ada panggil mana? Sekarang bangun sekarang. Aku tunggu suaramu. Tuh baru Tuhan itu sungguh-sungguh jadi Tuhanmu. Tuh. Ini cuma tahu menyanyi. Pun waktuku miliknya. Dia cuma tahu tuh lagu. Dia hafal. Sampai DP terdapat di nomor sekian dia tahu. Mar DP makna dari lagu tadi yang hebat tadi. Yang ada di hati. Pun waktuku miliknya. Waktuku miliknya. Yang ibadah. Nanti satu kali juga tanggal 25. Ya lama kok tanggal 25 Desember. Tahu kan? Satu kali Jo. Nanti komang kalau Natal komang kita tanggal 24, 25, 26, 27 kita masuk. Dia nintau dia mati tanggal 22. Oh, enggak betul. Oh, sadiki Jo. Sampai yang masuk akal. Ya, coba kan di Tondano itu kejadian. Saya bilang, hah? Betul ini? Oh iya, DP 2 bulan lalu ke bulan lalu, ya. Ibu guru ciri dari motor. Mati sudah. Langsung mati di tempat. Ya. Habis itu belum lama. Saya dengar baru dimakamkan. Nah itu nintau dia ada tabrak pas apa. Kasapa tabrak pa dia. Atau dia tabrak batabrak sendiri. Saya tidak mengerti. Tapi pokoknya. So mati. Itu orang itu katanya hampir siang. Dan waktu ciong. DP bobou cap. Cap mau. Bobo cap tikus. Mereka tuh cap tikus sekarang sudah diperbolehkan. Dia DP iklan di mana-mana. Dulu berhenti bagate. Kalau sekarang cap tikus apa? Tuh, sudah ada di toko. Bahkan DP iklan. Saya bilang ya sudah. Ya. Tikus so naik kelas. Coba bilang bagaimana? Apa? Kan saudara. Orang bilang. Sebenarnya kita mau tanya. Kong waktu ada tanang pada dia. Ada taruh Alkitab di kepala. Hah? Oh semua peti sekarang kan petinya orang Kristen. Apa? Perjamuan kudus DP gambar. Kong namanya juga kubur orang Kristen ya. Masa mau pakai tanda lain apa DP tanda? Salib. Ini tanda Kristen. Kristen itu Yesus iko pas apa? Yesus yang iko atau orang yang iko? Coba kok saudara. Coba. Kristen pengikut Yesus. Yesus di mana? Yesus suruh apa? Orang iko-iko. Begitu tuh Kristen. Yesus di mana? Dia di mana? Listo. Malah marah kalau diingatkan. Apa? Apa kok? Memangnya sorga? Memang pendeta yang pegang kunci sorga. Justru karena bukan orang yang pegang kunci sorga, so itu diberi peringatan. Itu tuh. So tahu kok Nggak ada mau pakai orang dalam. Kita baku kenal sekali dengan Petrus Petrus Kamanakan. Petrus Kamanakan tapi nenek enak bersaudara. Tuh. Jadi sudah pokoknya DP baca kamari, DP fam tuh. Ini tentang ini kena terus ini. DP fam tulus.
Aduh. Tulus ikhlas ini, masuk dulu nih tulus ikhlas. Ada orang dalam kata dia. Tuh. Dia so lupa tuh Matius 7 ayat 21. Bukan setiap orang yang berseru aku Tuhan, Tuhan. Oh Tuhan, tapi lagu kesayangan itu bagi Yesus kuserahkan. Cuma mati di lagu. Tuhan bilang, mana bagi Yesus kuserahkan? Engkau serahkan diri pas apa? Nggak masuk gereja dia dari sobaku janji tuh orang. Sana Yesus janji. Perjanjian lama dengan perjanjian baru. Sadiki jo DP janji. Tuh. Kong torang klaim-klaim DP janji. Tuhan, bukankah engkau berjanji? Bukankah engkau berjanji? Bukankah engkau berjanji? Kong Yesus bilang, kong ngana tempo apa berjanji? Tempo apa engkau udah berjanji? Tempo apa? Atau, oh Tuhan kita berjanji terus. Mar, nyada aja baking tuh janji. Kong tuntut-tuntut Tuhan berjanji. Coba kalau nyada betul. Yesus datang kepada umat yang tahu ini perjanjian lama. Kong, dorang tolak Pak Yesus. Dorang kok siapa? Pak. Orang Farisi, ahli Taurat. Bait Allah masih ada. Waktu Yesus datang. Dorang ibadah enggak? Ya ampun. Persembahan pagi. Persembahan petang. Baking semua. Yesus datang. Kong dorang tolak. Masuk itu yang saudara bilang. Oh kita pasti masuk surga. Memangnya mana DP? Mana DP landasan? Saudara keyakinan itu udah pakai ayat mana? Itu kan saudara. Itu tuh mengerikan masa kini. Tuh orang tuh nyana DP tako. Ya kan. Sampai bilang Tuhan semua datang. Justru malah bisa saja saya yang ditertawakan. Oh ini pendeta ini dia. Dunia so semakin bagus. Dia bilang Tuhan semua datang. So bilang akang saudara coba saudara ini coba unik kalau lihat YouTube tuh apa? Lihat apa? Itu berita tentang apa yang akan terjadi masa kini. Itu bukan cuma orang Kristen dah bilang. Para ilmuwan, para saintis. Bayangkan saudara. Yang dorang aja sebut elit global. Dorang itu susah dia dompet tanpa. Yang kan saudara. Kenapa kong dorang sebiking dorang apa kata dompet kurungan itu? Apa kata? Dompet bunker itu. Sunin tahu apa dia nama? Kurungan. Dorang sebiking tuh bunker. Kenapa kong dorang sebiking tuh bunker? Dorang tahu ini bumi mau hancur. Dorang so mulai lobby tuh planet Mars. Tuh, siapa tahu tuh orang boleh pilih. Kenapa? Dorang itu masuk gereja di mana? Dorang nin tahu dan dorang ini mau akuin itu kan. Kok kenapa dan dorang susah dia dorang tanpa perlindungan? Tuh, sementara orang Kristen yang tahu Tuhan bisa datang kapan saja. Tuhan bisa datang setiap waktu. Semua orang nyanda takut. Karena nyanda takut, nyanda bahasa dia. Dia cuma bahasa dia pi acara. Nyanda pernah dia bahasa dia hati. Masalahnya begini, kalau mau dapetin Tuhan tuh yang orang siapkan hati. Menyiapkan hati itu bagaimana? Ibadah dengan sepenuh hati. Ibadah di mana? Ibadah di sini pasti saudara akan lanjutkan ibadahmu di rumah. Itu pasti. Tapi kalau saudara di gereja juga nyanda betul. Ya sedang di gereja nyanda betul bagaimana di rumah? Tuh, lalu kau menyebut diri orang beriman. Orang beribadah. Ingat ibadah itu bukan cuma hari Minggu. Ibadah itu bukan cuma ketika orang menyanyi, orang berdoa baru itu nama ibadah. Loh, orang ini harus menjadi orang yang beribadah.
Saudara sementara basuh sapu, kau adalah orang yang beribadah yang sementara menyapu. Orang beribadah boleh memasak enggak? Orang beribadah yang sementara masak. Jadi bukan karena, sekarang orang so nyanda ibadah, so kelar itu ibadah. Jadi setelah mau masak saudara dapat ingat apa? Hatimu untuk siapa? Itu. Katanya pun waktuku miliknya. Menin tahu yang dia maksud di situ cuma apa? Kalau dia hari jadi. Kalau dia hari jadi. Kalau Yesus hari jadi. Baru, ini komang for Yesus. Abis itu for siapa? Baru menyanyi jingle bell. Itu saudara. Kalau dalam hati. Sekarang kan Google Translate ada. Kalau untuk bahasa Inggris kalau begitu engkau translate pakai Google. Kau ngelihat apa DP arti? Sungguhkah lagu itu memuji Tuhan atau cuma lagu Natal? Tuh. Apa? Take your girl tonight. Coba. Itu DP bait 2 kan? Itu jingle bell. Ambil yang kau pacar malam ini. Kau mari orang bagoyang. Itu tuh jingle bell tuh. Nah, orang pakai menyanyi di gereja. Ini dapat pikir atau bagaimana? Kalau nin tahu itu lagu menyanyi juga malam kudus. Jangan sok-sokan kok habis itu. Ternyata kau tidak sedang memuji Tuhan. I saw mommy kissing Santa Claus. Demikianlah kita sudah mendengarkan puji-pujian. Dari rayon Bethlehem. Nin tahu DP lagu. Aku melihat mami mencium Santa Claus. Ini gila dari mana? Tapi itu yang terjadi. Saya sudah, oh Tuhan ampunilah kami. Bayangkan saudara, saudara pikir ada ibadah Natal, padahal dapat ibadah apa? Pasetang. Hanya karena itu di gereja, bukan berarti setannya tidak ada. So bilang akang dari tadi, Yesus yang pimpin ibadah itu, dan setan ada di situ. Kemudian merasuk Yudas Iskariot. Setelah makan perjamuan. Aduh. Kok hanya karena di situ ada pohon Natal, ada lili Natal. Sementara para pelayannya, pelayan-pelayan nakal. Bukan Natal, nakal. Kan betul. Saudara, saya tahu apa yang saya bilang, saudara. Karena saya lewati semuanya sudah. Cukup Tuhan. Toh, kita sudah lewat itu dia. Kini aku milikmu. Tolong hatiku benar-benar celik. Untuk sungguh-sungguh mempersembahkan ibadah. Hanya untuk Engkau. Allahku yang bahkan lahir untuk mati. Itu. Toh, kong pengikut Yesus boro-boro mati. Baru ujang dia sudah jadi masuk gereja. Baru tamang mau jemput, langsung batal dengan Yesus. Pun waktuku miliknya. Pun towoku miliknya. Cuma tuh towo tuh. Bayangkan saudara. Orang ini berani sekali batowo pak Tuhan. Berani sekali badusta. Aduh. Lain kali saudara. Sampai minta bilang apa. Tuhan bukan main. So, itu rasa-rasa saudara bagusnya. Tuhan kalau mau datang. Datang juga sekarang Tuhan. Begitu saudara. Bayangkan ya. Tuh orang yang pelajari ilmu pengetahuan. Sains. Dorang tahu Tuhan semua datang. Dorang tahu ini bumi semua berakhir. Matahari, bayangkan itu sekitar 20-an, ya 15 sampai 20 tahun yang lalu. Saya lihat tayangan di TVRI. TVRI pusat. Itu pelajaran, tak tahu itu pelajaran SMP kalau tidak salah. Di sana dijelaskan matahari itu berapa gitu. Bayangkan sekitar 20-an tahun yang lalu. Matahari menurut itu bapak yang sementara menjelaskan.
Itu bukan pendeta ya saudara. Dia itu bapak guru. Tuh. Dia menjelaskan itu matahari kata. Menurut dia somo padam. Menurut ilmu pengetahuan. Dengar. Tuh. Bukan menurut Alkitab. Menurut sains. Matahari somo meledak. Itu 20-an tahun yang lalu. Kong sekarang? Gunung berapi aktif di mana-mana. Dan kau berpikir Tuhan yang mau datang-datang. 1000 tahun lagi. Tuh, sama dengan Hairil Anwar. Tuh, aku mau hidup 1000 tahun lagi. Belum 50 Hairil Anwar so mati. Tuh baca nanti saudara Google sebentar. Jangan Google sekarang. Tuh, kalau tidak salah berapa? 35 tahun atau berapa dia? Tuh. Sementara DP puisi terkenal. Aku kalau sampai waktuku, aku mau hidup 1000 tahun lagi. Dom bilang, kalau itu pendetaku bilang mati terus. Hairil Anwar mau hidup 1000 tahun lagi, dia so mati belum 50. Tahu? 26. Jago tuh orang tuh jago. Pokoknya pendeta itu jangan bilang-bilang tuh mati. Tuh hafal-hafal gitu Hairil Anwar puisi tuh deklamasi tuh. Dia bangun pagi, aku mau hidup 1000 tahun lagi. Ya, malaikat maut so di situ. 10, 9. Dia tahu semua mati. Tuh. Kong kita dari dulu bilang mati sampai dunia ini belum mati-mati. Bagus saudara. Dia kan sadar. Sebentar lagi Yesus datang. Dan yang tidak ada yang bahasa dia. Sementara pesan Tuhan. Bayangkan dia masih di bumi waktu itu. Dengan murid-muridnya. Dia bilang pada orang apa? Berjaga-jaga dan berdoalah. Itu cara menyambut Tuhan. Apa? Berjaga-jaga lalu berdoa. Engkau kerja di kantor. Loh. Bekerjalah sebagai orang yang sedang berjaga-jaga. Orang kan Kristen kan berdoa. Tidak ditentukan ruangannya sebenarnya. Yang paling tepat itu orang hati. Sungguhkah kau berdoa? So di gereja yang ada kalimat doa yang dihafalkan. Dia pikir dia sembahyang. Saya kemudian sangat sadar soal ini. Ya, ternyata doa itu bahkan lingkali nyandak perlu kata-kata. Yang penting kopi hati. Daripada ribuan kata-kata nyandak ada hati di situ. Angkope doa cuma ya sedangkan naik sampai di lotengnya sampai. Baguslah. Semua tuh doa dia so hafal pokoknya. Doa makan bagaimana? Doa bangun tidur bagaimana? Terima kasih Tuhan, kau sudah bangunkan aku pagi ini. Engkau sudah menjaga tidurku sepanjang malam. Malam yang pekat, aku sudah lewati. Udah gagal DP doa Udah baru DP kata-kata jo. Ya sama kalau saya berdoa, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Duhnya habis-habis. Dia ini tahu berkata-kata. Mana tuh betul? Coba. Orang yang pernah lalui kamar itu. Tuh pacaran. Tuh. Saudara dengar orang bilang, Pak Angko, aku cinta padamu. Dia so berpuisi. Dapat rasa ini sungguh dia ucapkan dengan hati atau cuma di mulut. Habis dia bilang Pak Angko, sadikile 1 jam. Kan sekarang tuh semua boleh tuh.
Semanganto kita video call. Aduh dia bukan kamu. Sudah, lu semanganto kita ya. Iya, nanti besoknya sayang nih tidur aja. Sudah DP tidur. Ya, pasti kan tidur. Dia telepon lagi bersatu. Hey, apa kabar? Kita baru pulang kerja. I love you. Udah tau. Ini betul. Bayangkan saudara, sampai tak dengar anak-anak yang baca cerita. Mama tahu enggak? Sekarang itu ada DP istilah apa? Bagaimana ya? Baku tahan sampai tasono bagaimana? Di video call. Sleep call. Oh my God, bayangkan sleep call. No? Jadi dia memanggil sampai dorang tasono sama-sama. Ini no, karena tako nanti dia semua telepon orang lain. Jadi pokoknya kandati biar Sunin tahu baca cerita apa. Pokoknya nganan yang boleh kasih mati nih. Sampai tasono. Bagus kalau belum mati. Ya. Mar kalau dengan Tuhan cepat jo kelar pendeta, cepat jo. Lalu kau sebut Yesus kekasihmu. Memang towo di atas towo. Sementara kalau dengan kekasih kandati sampai tasono. Kalau dengan Tuhan baru sementara bicara, baru teriak permulaan, dia so mulai tasono. Ya ampun. So kalau enak betul ini. Toh? Sudah tahu enggak? Kita kan bilang tuh kita nyanda aja tidur, nyanda aja tasono. Sudah tahu enggak? Saya jadi curiga waktu saya mulai ngantuk. Loh ini ada apa? Kaget kita sementara diserang setan. Nah diserang setan itu bukan nanti angko pedoi hilang. Baru diserang setan. Waktu kau tertidur di saat sebenarnya harusnya kau memperhatikan firman Tuhan. Loh, kau sementara diserang setan. Kasihan. Tuh, loh Tuhan ini kan kita karena lelah. Ini kan kita karena lelah. Jadi kan harusnya kita tidur. Nah, tidur. Memang karena yang tak biasa tidur lama saudara. Akhirnya karena tadi belum lama tak bangun. Jadi waktu kita mau paksa tidur, ya tak bangun ulang. 15 menit, setengah jam kan kita bangun. Baru duduk, kita semangat untuk ulang. Akhirnya tidur lagi. Nah, tak bangun lagi. Tidur lagi. Tak bangun. Lama-lama pikir, oh ini kok maksud setan pekerja. Lebih baik kita berdiri. Oh itu. Tuh setan mengantuk langsung pergi. Dia tahu dia soalnya boleh bikin bodoh pak kita. Oh bagus. Itu di dalam kamar. Bayangkan saudara ada di dalam gereja. Sementara firman Tuhan disampaikan, kau sementara tidur. Ternyata setelah selesai ibadah, matamu 500 watt. Harusnya kan bertanya. Harusnya ini dipertanyakan. Sungguhkah Yesus hidup di dalamku? Benarkah Yesus adalah Tuhanku? Benarkah aku sadar bahwa firman Tuhan ini yang aku perlu? Karena firman Tuhan ini yang dapat membuat aku kuat untuk melawan dan mengalahkan dunia ini, mengalahkan setan dan mendisiplinkan diri sendiri. Kalau enggak saudara, tuh, jangankan saudara saya juga diserang. Ada saja dia mau bikin bodoh pak kita. Betul kita yang ada tontonan lain. Mari bayangkan kalau tontonan itu berjalan terus, kalau kita tidur terus. Ya bakal nyanda betul. Soalnya anda terlibat uni yang lain. Tapi itu televisi banyak bajalang sendiri. Yang ada orang bauni, tidak ada orang dengar. Coba. Ini saya oh Tuhan. Darah Yesus. Tuh. Oh kita nih mau setan bikin bodoh. Hah? Tidak ada. Yang saya bilang bulan lalu kah 2 bulan lalu itu. Ya. Jangan masa itu mimpi baku-baku iko. Ya, setan datang. Setan, tapi kira ini ada apa? Baru sekarang kok ini kamar so ada setan. Ini sudah waktu itu, kenapa tiap kali mimpi ada setan? Untung sudah di mimpi itu setiap kali saya menang. Tuh. Jadi tiap kali tak bangun, itu setan baru rubuh.
Toh kita sudah damai, oh, dia langsung rubuh. Hah? Tapi waktu itu saya jadi bertanya-tanya, ada apa? Kayak kok baru sekarang kong setan baku-baku iko. Bayangkan sementara di televisi sana khotbah. Kong kayak apa kita ini setan? Iyo sudah bayangkan itu ya. Ini ada dua mimpi sebenarnya ya. Yang saya sampai pertanyakan tadi kita berdoa tanya, Tuhan ada apa? Kok bisa saya mimpi seperti itu? Iya saudara. Memang salah satu mimpi saya ingat tadi, mimpi tadi ya. Jadi waktu saya terbangun pagi-pagi ya, saya baru saja mimpi itu ya. Saya menggendong bayi. Saya menggendong bayi dong, sayang sekali kata ini bayi. Tuh, betul-betul kayaknya baru sekitar 3-4 bulan begitu bayinya. Pokoknya masih kecili, belum lama lahir begitu. Nah, itu lain saja mau bilang saudara nanti saudara ya. Pikir, ada apa Tuhan ya? Memang kalau cuma mau pikir kita senang, loh kita bilang jotar itu karena ini mimpi toh, saudara. Saya dapat uang ya, pertama kali dibungkus dengan tisu kira-kira setebal ini, ya. Karena cuma pakai tisu kan dapat merah, berarti kan 100 ribu. Itu pertama, ya. Itu satu mimpi, ya. Tapi kejadiannya dua, ya. Pertama saya dapat satu itu, kita kata cuma taruh begitu, ya. Kemudian ya itu yang saya terbangun saudara. Pas terbangun, maksudnya saya tidak hitung uang itu. Saya diberikan yang kedua begini di petabal. Juga dibungkus dengan tisu. Itu kita terbangun. Nah, itu setelah saya gendong bayi. Ini ada apa? Begitu ya. Saya bangun dan agak lama saudara kita begini. Maksud Tuhan apa? Tuh, ada apa kok bisa? Belum kayaknya belum pernah kita mimpi seperti itu. Ini ada apa? Tuh, sana sementara khotbah saudara saya ingat. Ada apa? Ya. Tadi saya berdoa dan Tuhannya tidak jawab apa-apa. Tuh, tapi yang jelas kan soba bilang Pak Tuhan. Tuhan kalau ada pesan maksudnya mungkin Tuhan sedang meletakkan pesan yang saya tidak tahu. Tuh, nyak mengerti. Atau mungkin itu cuma sekedar mimpi. Saya tidak tahu. Tapi yang jelas itu tapi mimpi. Sunin tahu kalau Tuhan maksud apa. Tapi yang jelas tadi waktu berdoa itu saya bilang. Nanti saya bantar DP lengkap. Tuh, udah enak ini bilang. Itu. Saya setiap kali saudara ya, saya ingat Paulus. Dia bilang dia diangkat ke sorga. Tuh kalau saudara baca. Dia bercerita tentang pengalamannya. Dan dia ini mau bilang kalau itu dia. Jadi saudara saya juga mengambil keputusan seperti itu. Jadi kalau ada hal-hal yang Tuhan mau kasih tahu ya paling cuma pas saudara. Tidak untuk live seperti ini. Iya kenapa cuma jaga hati ini. Ini jaga hati toh. Ini Tuhan bermaksud apa ya. Tapi yang jelas tadi waktu saya berdoa. Waktu pertanyaan saya terhadap mimpi itu tidak ada jawaban. Tapi Tuhan bicara satu kata untuk saya tadi. Tadi waktu berdoa tadi sore. Saudara, dan itu sangat menghibur, sangat menguatkan, sangat mengkonfirmasi apa yang Tuhan yang kadangkala saya pertanyakan. Nah, saudara, sekali lagi orang Tuhan itu dia bukan cuma hidup. Dia selalu ada. Tidak pernah tidak ada. Mustahil tidak ada. Nah itu Yesus. Itu tuh Tuhan. Oh. Artis kesayanganmu, kekasih hatimu. Nah, ada saatnya tidak ada. Siapa yang selalu ada? Sana. Yesus. Dia selalu ada. Kong so kasih apa? Pak Yesus itu. Benarkah orang ini adalah orang yang beribadah? Sungguhkah kita adalah orang yang menyembah dia dan menyenangkan hatinya?
Itu kan yang ngeri saudara. Toh, jangan biarkan, coba tampilkan deh tuh ayat tadi 2 Timotius 3. Ya. Ayat 5 tadi. Apa? Tuh, kalau saudara mau lihat siapa mereka, baca dari ayat 1 sampai ayat 4. Bayangkan ini keputusan firman Tuhan. Saudara. Apa? Waktu kau ketemu dengan orang yang ibadahnya cuma formalitas. Apa? Apa? Jauhi mereka itu. Jangan batamang dengan orang itu. Kenapa? Karena kau bisa dipengaruhi. Hati-hati saudara. Teman kita menentukan akhirnya orang ini jadi apa. Karena teman sangat berpengaruh. Dengan siapa kau berteman akan sangat mempengaruhimu. Tuh, ada saatnya kau menjadi persis seperti temanmu. Jadi bayangkan untuk memilih teman, saudara jangan main-main. Lebih baik orang yang tidak ada teman, asal kau berteman Yesus, daripada ribuan temanmu dan justru kau melupakan sahabat sejati. Waktu orang berteman dengan Yesus, dia menjadi sahabat karib kita. Biarkan dia masuk dan menguasai dan memerintah seluruh hidup ini. Maka saudara apa? Lama-lama saudara berubah. Jadi seperti Yesus. Cara pikirmu berubah. Perkataannya ini. Mau berteman dengan Yesus. Ini DP bukti apa? DP kata-kata di sini toh. Hiduplah seperti apa yang dia lakukan. Yang dia katakan itu tuh yang benar. Saudara kasih biar saudara berteman dengan siapa. Akhirnya dia mempengaruhi cara hidupmu. Padahal Alkitab yang bilang apa? Jang batamang dengan orang yang ibadahnya nyanda betul. Saudara pikiran nyanda keras ini khotbah. Udah, ini zaman sosial pendeta. Tuh, masa kong torang antisosial. Senin tahu dong. Kecuali kalau saudara menjadi pengaruh. Tapi kalau saudara akhirnya terpengaruh, itu orang kan tahu orang pediri. Saudara ini waktu batamang, saudara mempengaruhi teman atau teman mempengaruhimu. Loh itu harusnya dipertimbangkan dan diputuskan. Kalau saudara selalu terpengaruh, stop batamang. Harusnya kalau orang selalu terpengaruh, cari tamang yang akan mempengaruhimu untuk mengasihi Tuhan dengan benar. Supaya kau terpengaruh. So tahu-tahu dia gampang terpengaruh. Mar semua tuh tamangnya ndak betul, semua dia batamang akang. Bukan baca cerita yang Tuhan, baca cerita yang tuh tamang itu. Sampai semua ibadah baca cerita yang tuh tamang. Sampai semua ibadah Mbak Uni dia. Tunggu sampai kelar dulu nih sinetron. Baru pi ibadah. Akhirnya waktu dia dengar firman Tuhan, yang bermain di kepalanya apa? Dia cuma tertawa-tertawa, haga-haga padahal enggak. Dia cuma dapat ingat tuh tadi. Aduh, tuh tadi kata, aduh, masa kita DP cowok kata begitu. Nah ini. Bagaimana persiapan ibadahnya enggak ada. Bukan baca Alkitab. Lihat yang enggak war-war. Saudara sekali lagi, orang paling tahu orang pediri itu siapa. Kecuali kalau saudara membiarkan Yesus sungguh-sungguh memerintah hidupmu, sudah, berarti kau kuat. Nah, batamang justru. Kenapa? Karena kau akan menjadi pengaruh yang hebat untuk mereka. Kau akan pengaruhi mereka untuk mengasihi Tuhan. Ini so tahu dia nyanda setia dengan Tuhan, tidak sungguh-sungguh baca Alkitab. Tapi semua yang disodorkan dunia, kau biarkan meracuni dirimu. Ini apa ini? Gitu saudara. Ya.
Cuma kok sadiki. Coba saya bilang ke saudara, coba. Ya, air mineral. Wah, ini sehat. Apa? Seperti ada manis-manisnya. Kok apa leh? Kong don tulis di bawah begini. DP ingredients dia tulis begini. Apa kok teh? Baygon 2 tetes. Saudara, cuma lihat 2 tetes. Kalau 1 tetes lang bagaimana? Bayangkan tulis di situ. Baygon 1 tetes. Ini air mineral tapi tambah racun 1 tetes. Kong saudara beli. Kecuali kalau orang nyak tulis. Malah kalau orang nggak tulis cuma orang biongo. Cuma orang gila tuh yang beli. Kong dia minum itu. So tahu-tahu ada racun. Malah kan cuma 1 tetes. Sama yang dosa. Saudara suka berapa tetes? Bayangkan kalau doa pagi. Taruhlah doa pagi 1 jam. Tuh. Kong sepanjang hari itu berapa jam? Kalau potong dan jam tidur dan jam apa? Kau bayangkan saudara sambil makan sambil BKP. Kalau baca Alkitab puji Tuhan. Semua yang tidak betul dia kasih biar masuk di pikirannya. Ini matahari tadi pagi kan orang so berdoa. Nanti bentar malam mau tidur berdoa. Coba kok saudara. Lalu sepanjang hari kau membiarkan racun itu masuk meracuni dirimu. Sementara kalau air mineral 1 tetes saudara sudah mau minum. Ada apa di pikiran manusia masa gini? Coba kalau tidak betul. Oh hati-hati saudara. Hati-hati. Sehingga orang bukan setan bikin kalah pada orang. Orang yang mengusir setan itu dan semua pengaruhnya. Gitu. Tuh, kalau nyandak mau jadi apa? Lalu selalu mimpi, selalu yakin orang pasti masuk surga. Entah usah pada ajar. Ini Alkitab kok sejelas ini. Oh, coba lihat, ibadah itu ada kekuatannya. Tapi waktu kau menyangkali kekuatannya, kau memungkiri kekuatannya, kau tidak beribadah DP nama. Coba kalau saudara baca dari ayat 1 sampai 4, coba deh ayat 1. Ketahuilah apa? Bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Ini Alkitab yang tulis masa yang sukar. Kong orang bilang apa? Dunia sudah semakin baik. Orang so doa puasa supaya dunia semakin baik. Oh, jadi engkau so batalkan ayat ini. Pendeta mana yang batalkan ayat ini? Pendeta mana? Ini ayat loh. Ini firman Tuhan loh. Ya, ini baru 1. Ya, kalau mau dibuktikan banyak sekali. Termasuk perkataan Yesus. Akan datang masa yang sukar. Orang sudah biasa kan baca perkataan Yesus toh. Sekarang sudah lihat ini. Paulus sudah nubuatkan. Hari terakhir akan datang masa sukar. Hanya karena kau punya banyak duit bukan berarti kau sedang tidak berada pada masa sukar. Sukar di sini bukan cuma yang ada doi. Berapa banyak orang banyak duitnya tapi imannya tidak ada, itu tuh sukar. Sukar masuk surga. Uangnya banyak tapi iman, ketaatan kepada Tuhan, kasih kepada Yesus tidak ada. Itu tuh sukar. Akhirnya kau tidak pernah mendapatkan surga. Tuh, setan bikin bodoh. Jangan dengar kata dia, pasti ngana masuk surga. Nanti tak antar. Nanti setan antar loh. Kong apa? Lihat ayat 2. Ya, saudara cek kira-kira saudara ini ada di bagian mana? Itu masa yang sukar. Kenapa sukar? Ini manusia akan cinta diri sendiri. Toh,
Semua apa? Jadilah dirimu. Bagaimana bisa mencintai orang? Diri sendiri saja tidak dicintai. Bilang juga kalau engkau nih mau kasihi orang lain. Orang mesti mencintai diri sendiri supaya bisa mencintai orang lain. Masa engkau yang tidak cinta engkau diri? Yang tidak percaya kita? Justru sebenarnya begini saudara. Apa yang saudara lakukan kepada orang lain ini sebenarnya apa? Gambaran apa yang kau lakukan kepada dirimu. Itu waktu saudara mau mengasihi sesama. Itu. Jadi kan kalau sekarang kan ini penjelasan di gereja loh saudara. Jangan salah. Kasihilah sesamamu seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Yesus yang bilang. Kan cuma 2 hukum dia bilang. Semua hukum tergantung pada 2 hukum ini. Pertama, kasihi Tuhan. Kedua, kasihi sesamamu seperti kau mengasihi dirimu sendiri. Masih mau belajar mengasihi diri sendiri, ya ampun. Bilang aja kalau engkau nih mau sayang orang lain. Orang mau ajar, orang mau mengasihi diri. Coba siapa di sini yang tiap bangun pagi dia pukul-pukul di bebek badan? Coba. Justru orang pukul jangan. Coba kalau yang betul. Jadi mau ajar itu mencintai diri sendiri. Aduh kasihan saudara. Itu tuh masa sukar. Satu rumah. Yang ada orang lain di situ. Satu rumah. Kakak adik. Bisa enggak mencintai diri sendiri? Bukan cuma bisa, sangat bisa. Karena bukan nanti yang tetangga. Baru baku ingat. Baku ingat kasihan orang lain. Satu rumah kakak adik berapa banyak yang baku bunuh. Apa? Nah usah kakak adik. Kalau cuma bilang papa bunuh anak, mama bunuh anak ada. Anak bunuh mama. Coba. Sekarang kan ini berita yang sebenarnya memang oh Tuhan masa begitu ya. Saya tuh kapan belum lama kita hapus tuh video karena betul ya tuh hari saudara itu kan cuma karena jadi dokumen ya. Saya biarkan ada di album. Itu ibu yang menganiaya anaknya sendiri. Kan mama ini, oh Tuhan ya. Tuh mama so pakai kaki tinggi, kok dia injak DP anak. Ya, ini tahu itu anak 3 tahun kayaknya. Ya, anaknya berteriak, mama, mama. Udah kasihan saudara, sampai so ingus-ingus semua. Memang tak pikir ini bukan konten. Ini memang sungguhan. Nah. Kan tuh hari itu viral ya. Bayangkan itu mama sambil merokok. Ya. Kong dia sundut dengan rokok tuh DP anak. Pertama dia injak DP belakang. Lama-lama tuh anak tadi sudah balik begini. Jadi dia injak DP dada. Wah saudara, DP kaki kok begini. Itu kan pakai hak dia. Kasihan saudara. Rasa-rasa oh Tuhan saya masih ingat saudara waktu pertama kali saya lihat video itu. Orang-orang komen di sini. Oh Tuhan. Anak kalau berani kita ada di situ. Anak tak bunuh anak. Tuh orang-orang komen. Ini mama apa ini begini. Ya, sampai begitu saudara. Ya. Semoga kamu segera ditangkap. Itu orang-orang pokoknya naik pitam semua tuh. Di komentar. Tapi saudara saya sedang melihat. Ini ada apa? Dunia masa kini. Tuh. So lebih baik akang tikus. Dia sayang DP anak. Kucing sayang DP anak. Coba. Nggak usah itu. Harimau. Harimau kan binatang liar. Tuh. Kejam. Nah bisa saudara lihat di video-video. Harimau. Lo jangan berani badekat mau ambil DP anak. Dia makan bangko. Itu harimau. Singa. Dia tolong DP anak. Kong manusia. Dia makan DP anak. Coba kalau nyendak. Ini gila. Sudah lihat. Waktu manusia. Ya. Membiarkan Tuhan itu kau abaikan. Nanti kau lihat. No.
Kau lebih jahat dari mungkin yang bisa orang ceritakan. Sampai jadi begitu, saudara. Kayaknya ngeri. Tapi ini yang sedang terjadi hari terakhir. Masa sukar datang. Apa? Masa sukar bukan cuma orang susah cari doi. Bukan itu. Susah cari pelajaran yang benar. Susah cari pelajaran yang tidak beracun. Orang menertawakan orang beriman. Orang menertawakan ibadah yang sungguh. Menertawakan waktu orang bilang, awas ngana. Hati-hati kalau ngana masuk surga. Dari segala rupa jongoni. Tuh, pergi jongana lebih dulu. Tuh, ada orang makan. Tuh, sambil mencibir dia bilang, kita mau masuk neraka. Engkau belum merasa itu neraka. Saya sering bilang ke saudara, ya, mau latihan masuk neraka. Pulang kok engkau coba. Duduk dulu Pak, engkau pakai kompor gas di rumah. Tuh, pasang, sudah. Kok engkau coba duduk di situ. Itu bukan neraka, itu baru kompor. Tak mau lihat kok saudara tahan berapa lama. Kalau di kompor gas aja tidak sanggup, kau berani tak masuk neraka. Coba saudara lihat ini kalau setan yang nak bikin bodoh manusia. Lalu justru manusia apa? Menolak Tuhan. Dia pikir Tuhan sedang membodohi dia. Bayangkan saudara. Lalu kau menyebut Yesus adalah Tuhanmu. Bertobat sekarang saudara. Mumpung masih ada kesempatan. Nah, kau cuma mau ikut hati saudara. Saudara berpikir. Bayangkan Yesus yang bilang. Jangan buang mutiaramu kepada babi. Coba. Yang bilang siapa? Yesus. Siapa Yesus? Dialah kabar baik itu. Dialah firman. Kong siapa kata-kata itu? Dia kata-kata. Duh ini pendeta ini memang penjahat. Loh kita dah baca Yesus kata-kata kok. Engkau bilang kita penjahat. Ini loh Yesus. Lemah lembut. Apa lemah lembut? Coba baca sama-sama. 3. Jangan kamu memberikan barang yang kudus kepada anjing. Dan jangan kamu melemparkan mutiaramu kepada babi. Supaya jangan diinjak-injaknya dengan kakinya. Lalu ia berbalik mengoyak kamu. Coba. Kong siapa mau bergaul dengan babi? Dengan anjing, bayangkan saudara ini ayat. Tuh orang tuh sedangkan mau bilang babi. Sampai dapat rasa terlalu kasar. Mari ini Yesus berkata-kata. Tuh orang kalau jadi biapong baru sudah. So nyandak kasar tuh. Biapong BA. Baru nyandak kasar. Mari kalau mau bilang babi kan. Bayangkan tuh. Saya dengar siapa Vita cerita. Dia bilang DP Tamang. Dia bilang tuh orang di kita tawa. Dia bilang karena. Nah apa tapi papa so pasti sekali tuh. DP anjing kata di rumah. Tuh. Maksudnya ada suruh apas tuh anjingnya nak mau dengar. Jadi tuh DP papa kata bilang. Babi ngana anjing. Dia bilang pak anjing babi ngana anjing. Orang kan hilang selakan. Kenapa Yesus berkata-katain? Saudara so baca tuh. Matius 7 ayat 6. Tuh. Jangan cuma tahu Matius 7 ayat 7. Coba baca di ayat 6. Tuh ayat 7 kan semua orang. Mintalah. Tuh. So baca belum ini. Jangan sampai tuh orang ini termasuk di B. Tuh. Lihat ini ya. Barang kudus. Anjing. Ini mau. Bayangkan saudara. Jadi sebenarnya begini. Waktu saudara tidak mau dengan kekudusan. 1. Kau Nah, kalau sekarang kan anjir. Terus dia bilang anjing, anjir. Itu. Dapat lihat di situ. Kau tidak mau dengan kudus. Berarti kamu anjing. Kau tidak mau dengan mutiara. Mutiara ini kebenaran Allah. Loh, dia yang bilang tuh kebenaran kerajaan Allah.
Itu sama dengan mutiara termahal. Jangan kasih babi. Babi cuma mau injak itu. Ya sebenarnya saudara, saya waktu bicara, menyampaikan kebenaran orang nih mau dengar. Ya Tuhan, kita mau paksa-paksa le. Padahal kau tidak orang cuma babi. Mau paksa bagaimana? Hah? Akhirnya sama dengan Petrus. Petrus bilang, benarlah peribahasa yang benar ini. Apa? Babi yang mandi kembali ke kubangannya. Anjing so kasih makan, dia muntah, kok dia jilat ulang tuh muntah. Rupanya ada makanan lain. Tahu-tahu muntah kok jilat. Itu kan. Ya saudara, sebenarnya orang bisa tahu orang ini anjing atau babi. Sungguhkah kau domba? Yang enggak saudara, Yesus bukan gembala anjing. Bukan gembala babi. Waktu setan minta, bagaimana Tuhan? Jangan hukum kami sebelum waktunya. Usir jo orang, boleh enggak masuk di babi-babi itu, pergi jo. Yesus bilang. Coba. Harga 1 jiwa lebih mahal dari 2.000 ekor babi. Tuh, kalau saudara gimana? Kebenaran DP harga lebih mahal dari 2.000 ekor babi. No, waktu saudara tidak menolak kebenaran ini, berarti kau sama dengan babi. Sama dengan anjing. Menolak kebenaran yang DP harga, sekali lagi. Ada saudara pendeta yang menghitung, saya juga dalam hati, boleh jadi DP perhitungan. Pada dia 2.000 ekor babi, kata kalau kurs sekarang 60 miliar. 2.000. Masalahnya kalau di sini kan 2.000 ekor lebih. Iya. Jadi bukan cuma 2.000 ekor, 2.000 lebih. Dan Yesus nyandak sayang-sayang. Tuh. Mau ini suka masuk jo. Jangan masuk di domba, masuk jo di babi. Tuh. Tuh, lihat. Kawanan babi yang kira-kira 2.000, kira-kira 2.000, bukan 2.000 lebih dong. Kira-kira 2.000, tuh. 2.000 lebih, tuh. Babi, waktu setan masuk, babi langsung ambil keputusan, lebih baik kita mati. Kalau orang dong, kenapa nggak masuk gereja? Dia lebih suka dengan setan. Kalau babi, babi, bayangkan saudara lebih buruk dari babi. Babi setan masuk, babi langsung lebih baik kita mati. Mar orang, kenapa nggak masuk gereja segala rupa Yesus? Jangan menghakimi, jangan menghakimi. Biar kita model begini, terserah kita mau sama dengan apa kek, terserah. Ya kasihan. So lebih soal dari babi langsung lebih baik malah mise jo daripada setan kuasai pak kita. Saudara mau pilih itu mana? Dengan Yesus dan kebenarannya, atau kau lebih memilih iko jopa setan? Itu yang menyenangkan. Hati-hati saudara. Ya. Semua sebenarnya sudah diberitahu kepada saudara. Bayangkan sekarang ini, kasihan. Itu tawaran ini, tawaran itu. Saudara. Saya kadang-kadang sampai dalam hati, Tuhan bukan main. Kalau kebenaran ini dianggap sepele, bagaimana mungkin orang itu mau ke surga? Ingat baik-baik saudara. Kalau yang berfirman di bumi saja dan kau lawan, Tuhan bilang kau akan menikmati. Kau akan mendapatkan upahnya. Yang melawan orang yang berfirman di bumi. Apalagi waktu dia sampaikan firman yang sungguh-sungguh Tuhan punya. Hati-hati. Kau sedang berdiri melawan dia. Yang memegang hidup ini. Beberapa dokter saya baru lihat. Minggu ini ya. Beberapa mulai dari yang paling muda. Tadi terlihat kira-kira kayaknya usianya
mungkin 40-an atau 50-an. Meninggal. Tak kira kalau dokter barang 100 tahun baru mati. Kan dia tuh tahu mesti makan apa supaya hidup 200 tahun. Kok apa dia mati muda? Oh lengkap kok DP nama. Ada DP nama. Oh. Cuma karena kita nyak kenal jadi ya lupa. Oh. Ini kok dapat ingat DP Famar yang bilang. Oh. Kalau itu yang muda itu kok dapat ingat DP nama. DP Fam yang kita dapat ingat DP nama kecil lupa. Tapi DP Fam ini kok datang. Oh. Karena berapa kali saya lihat. Oh. Karena ada beberapa orang yang posting. Bayangkan sangat muda dan cantik. Kasihan Tuhan. Tuh, sonin tahu saudara ini boleh dengar pas apa. Tuh, sekali lagi masa sukar akan datang. Tuh, dan ciri pertama dari masa sukar adalah manusia akan mencintai diri sendiri. Terus tadi. Ya, saudara kurang cek. Saudara ada di nomor berapa? Atau semua yang ditulis di situ ada padamu? Hati-hati saudara. Akhirnya saudara, soalnya tidak peduli dengan masa sukar. Masa sukar kayak masa apa terserah. Kenapa? Karena kau adalah orang yang tidak mau dengan kebenaran itu. Kau menolak ibadah itu. Hati-hati, kedatangan Tuhan pasti bukan untukmu. Bertobat sebelum terlambat. Tuh, sesal kemudian tak ada gunanya. Kalau mau menyesal sekarang, menyesal, bertobat, ya, saudara tunda, nanti saudara lihat, ya, memang, kali saudara kalau lihat tuh orang yang dimana akhirnya pikir, ya, mau bikin apa, memangnya saya bisa apa, ya, murid-murid keluar meninggalkan dia tuh Yohanes 6 ayat 66, tuh, Yesus yang khotbah dan orang lari. Kasih tinggal apalagi cuma Rona. Jadi waktu ya dia nih mau dengar, ini mau terima. Semua usaha sudah dilakukan. Kalau kau tidak mau mendengar, mungkin kau cuma babi dan anjing. Kau itu mau bikin apa? Itu akhirnya sudahlah. Yang jelas Tuhan sangat tahu ini hati. Betapa rindu saya melihat orang itu berbondong-bondong masuk kerajaan sorga, menanti kedatangannya. Padahal kalau ini mau dengar, kong kita mau bilang apa? Tuh, ini hanya nama paksa. Karena babi apa? Dia akan injak kebenaran itu dan dia balik, kong marah, kong dia memusuhi penyampai berita firman. Berbalik dan mengoyak kamu. Jadi pemberita kebenaran siap dibenci. Harus. Kita tidak mau ganti nih kebenaran. Kebenaran tetaplah kebenaran. Itu. Kebenaran adalah kebenaran. Walau semua orang membencinya. Tuh. Ya. Dusta tetaplah dusta. Walau semua orang seluruh dunia setuju. Orang setuju 10. Cuma setuju kan kecil 10. Jadi dusta sudah jadi kebenaran. Hati-hati. Ya, Yesus dibunuh. Ingat baik-baik. Ya, dan dia tetap Tuhan dan Allah. Jadi sekali lagi ya. Ini kita kasih tahu ini kebenaran dan saya tahu konsekuensinya apa. Maksudnya tidak peduli. Belum mati kok kita. Kalau para rasul siap digorok kepalanya, Rona belum apa-apa. Jadi kalau baru dibenci, orang sini mau datang, sudah toh kita mau bilang apa? Semua sudah dilakukan, semua usaha dibuat. Ya. Tapi kalau kau tidak mau, sudah, itu kan keputusanmu. Iya, kau bilang apa? Kebenaran dimusuhi. Itu ya, sekali lagi saudara, itu tuh berkat. Ya, jadi kalau kau tidak mau menyebut, ya, yang sakit, yang menyakitkan hatimu ini berkat, ya, saudara bersalah. Ya, sekali lagi, apa? Ada teman
yang memukulmu. Tapi dia bermaksud sebenarnya bagus. Sementara ada musuh yang datang, dia tidak pernah pukul, saudara. Dia menciummu. Dia memberimu yang nikmat. Supaya engkau baku bawa dengan dia masuk neraka. Firman Allah datang dan dia mencambukmu. Berbahagialah orang yang terbuka hatinya dan menerima kebenaran firman itu. Haleluya. Mari orang berdiri.